Di sebuah bukit yang terletak di antara perbatasan Blitar dan Tulungagung, terdapat sebuah makam yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Makam tersebut dikenal dengan nama Mbah Sunan Bungku. Menurut masyarakat, banyak orang datang ke tempat ini bukan sekedar untuk berziarah, tapi juga untuk memanjatkan doa, berharap mendapatkan keberkahan, kemudahan rezeki, dan kenaikan derajat hidup. Namun ingat, semua itu hanyalah wasilah. Hanya kepada Allah lah kita menggantungkan segala harapan. Mari kita ambil hikmahnya, buang jauh sisi negatifnya, jadikan tempat-tempat seperti ini sebagai pengingat bahwa hidup hanyalah sementara dan amal kebaikan yang kekal selamanya. Saksikan terus video ini hanya di channel Mbah Din 2. Di sini adalah tempatnya aulia, walinya Allah, yaitu di makam Sunan Bungku. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam. Monggo dipersilahkan. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholawat. Untuk semuanya. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena orang yang paling rugi orang yang tidak sholat. Jangan tinggalkan sholawat. Kita tidak bisa apa-apa. Ibadah kita ini nggak seberapa. Kita bisa masuk surga nanti, ya mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Berbangun tengah malam, apalagi kalau kalian lagi ada masalah, orang lain tidur, kalian tirakat. Ini siapa aja, buat siapa aja, bangun malam itu paling. Monggo, Raden sudah ikhlas keluar dipakai, ikhlaskan. Selamat datang buat Raden Temenggung. Terima kasih sudah mau hadir, mau datang ke tempat kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk panjenengan yang sudah masuk ke dalam tubuh anak saya untuk memberikan wejangan, karena kita butuh guru bukan hanya yang terlihat secara zahir, tetapi juga yang tidak terlihat secara kasat mata, karena yang tidak terlihat itu lebih kuat daripada yang terlihat. Sebagai contoh, angin dengan nasi itu lebih dahsyat, lebih kuat angin. Kita bisa tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, bahkan 41 hari. Kita bisa tidak makan. Tetapi ketika kita tidak bernafas 1 jam saja, bahkan setengah jam, mungkin kita akan tiada. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, jangan disepelekan. Walaupun kita tidak tahu, belum tentu tidak ada. Walaupun kita tidak menganggap, bisa lebih berharga. Yang tidak terlihat akan lebih kuat daripada yang terlihat. Panjenengan pengawal dari tempat ini? Iya. Pengawal dari Kanjeng Raden yang di sini? Iya. Oh, persinggahan. Dari mana? Singgah dari mana beliau? Dulu dari barat. Dari barat.
singgah di sini untuk Panjenengan di sini siapanya beliau? Saya bukan siapa-siapanya, tetapi saya mengagumi beliau, mengikuti beliau. Nggih. Alhamdulillah. Sekali lagi Dan beliau sampai sekarang masih suka ke sini. Jangan salah sangka Sunan bungkuk, dia bungkuk. Lahirnya, tidak. Ya, beliau gagah. Tapi beliau sama anak kecil aja bungkuk. Dia selalu membungkukkan dirinya. Tidak merasa dia lebih sakti, lebih tahu. Tidak pernah. Saya lihat sekalipun jumpa dengan orang, dia selalu membungkukkan. Orang bungkuk dia lebih rendah, dia membungkuk. Bungkuk bukan orangnya yang bungkuk, tapi sifatnya. Dihajar orang, dipuji orang, selalu membungkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bisa sowan ke sini. Di sini adalah tempatnya aulia, walinya Allah, yaitu di makom Sunan Bungkuk. Yang saya ketahui, bungkuk itu artinya adalah menunduk, sami'na wa ata'na, takdim, tidak sombong, menghargai kepada sesama, rendah diri, tidak sombong, dan sangat menghormati orang lain. Karena ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka yang pertama kita pun juga harus menghormati orang lain. Pelajaran ini adalah pelajaran ilmu tanah. Ruku, menunduk, melihat ke bawah. La ing sakartum la azidanakum. Kita akan bersyukur kepada Allah ketika kita itu melihatnya ke bawah. Sesusah apapun kita, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa apa-apa. Walaupun toh kita itu tidak bisa apa-apa, tapi bisa makan apa-apa, daripada punya apa-apa tapi tidak bisa apa-apa dan tidak bisa makan apa-apa. Contoh seperti orang setruk. Suma'udzubillahi min dzalik. Kasihan sekali, kasihan sekali. Kita ini sesusah apapun kita itu masih
bisa bekerja, masih bisa bergerak, masih bisa apa-apa. Dan kita pun masih bisa makan apa-apa, daripada ada apa-apa tapi tidak bisa apa-apa dan nggak bisa makan apa-apa. Kita walaupun tidak punya apa-apa, tapi kita bisa apa-apa. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Maka melihatlah ke bawah, anak-anakku. Alhamdulillah malam ini kita bisa berada di tempat ini dan nanti di Kiran. Dan salah satu ijazah yang saya berikan ke panjenengan supaya iman itu kuat, karena iman itu naik turun. Seperti halnya hati kita kadang bersih, kadang kotor, pikiran kita kadang tenang, kadang susah. Supaya iman itu selalu kuat, maka jangan tinggalkan sholat. Supaya iman itu kuat, jangan meninggalkan sholat. Dan sempurnakan lagi supaya lebih kuat. Jadi kalau kita bekerja bukan hanya bekerja, tapi kita juga ada lemburan biar ada bonus. Jadi bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi ada sholat malamnya. Jangan sampai ditinggalkan anakku sholat malamnya. Sholat duha, jangan sampai ditinggalkan. Ini nanti imanmu tambah kuat, hidupmu tambah kuat, kamu akan kuat secara ekonomi, kuat keluarganya, tentu yang paling penting adalah kuat iman Islamnya. Jangan ditinggalkan sayang. Ini sangat penting. Jadi amalan Abah itu hanya satu, karena Abah merasa sangat bodoh dalam ilmu, maka jangan sampai kita lemah dalam hal ibadah. Seseorang itu dawuhnya dari Mbah Yai Maksum Al-Jauhari, beliau menyampaikan santri itu harus alim. Alim. Kalau tidak alim, santri itu harus jaduk. Jaduk itu saya kuat tirakat, kuat untuk tidak melakukan maksiat, kuat untuk bangun malam. Kalau tidak alim, tidak jaduk, santri itu harus banyak anaknya. Nanti anak-anaknya dipondokkan. Makanya anak Abah itu banyak, termasuk jenengan ini. Termasuk anak Abah secara zahir ada 6. Moga-moga lagi bisa tambah ya. Amin. Nggih. Sebelum kita ke sana, kita coba untuk mediatoran dulu. Monggo Pak Rahman. Kita mediatoran ya. Sandalnya dilepas. Dilepas terus disambungkan dengan yang berada di sini. Kita uluk salam dulu. Jadi mediatoran itu satu, hatinya harus menyambung dengan yang berada di tempat itu supaya bisa menyampaikan apa yang ada di sana. Yang kedua, supaya lebih menyambung bagaimana tawasuli atau ucapkan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Monggo. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum salam ya rijalul gaib. Assalamualaikum salam ya wali Allah. Assalamualaikum salam ya ahlimul muqaddas. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam. Monggo, monggo dipersilahkan. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Pada sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Betul kata abahmu, nak. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholawat. Ini untuk semua, untuk semuanya. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena orang yang paling rugi orang yang tidak sholat. Jangan tinggalkan sholawat. Karena kita cuma paling butuh. Kita ini paling butuh syafaat Rasulullah. Kita tidak bisa apa-apa. Ibadah kita ini nggak seberapa. Kita bisa masuk surga nanti ya mengharapkan syafaatnya Rasulullah, pertolongannya Rasulullah. Maka jangan sia-siakan sholawat. Bangun tengah malam, apalagi kalau kalian lagi ada masalah. Orang lain tidur, kalian tirakat. Ini siapa aja, buat siapa aja. Bangun malam itu paling hebat, paling jos, cepat dikabul doa-doa kita semalam. Ya orang tua dulu ya melakoni tirakat, tak tidur malam. Karena meyakini malam ini ibadah yang paling baik itu di malam hari. Ya memang siang hari pun buat ibadah. Kerja kita ngibadah. Buat ngibadah semua sama. Tapi kalau untuk tirakat lebih mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Di persetengah malam hari. Monggo Raden sudah ikhlas keluar dipakai, ikhlaskan. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Raden Temenggung. Terima kasih sudah mau hadir, mau datang ke tempat kami. Mohon maaf kalau sambutan kami kurang berkenan. Apa hajat panjenengan jauh-jauh datang ke sini? Sebelumnya saya mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya pengen mengajak salah satu santri saya, salah satu anak saya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri secara dohiran wal batinan, yang saat ini sedang wadaknya sedang panjenengan gunakan. Saya mengajak beliau ke sini supaya mengenal tentang sejarah di desa Jimbe ini, karena bagaimanapun saya saat ini juga berjuang di tempat ini. Jadi tugas saya sekarang bukan hanya satu tapi dua tempat yang saya perjuangkan untuk mengajak orang-orang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengajak orang-orang menjauhi perbuatan keji dan mungkar, minum-minuman dan lain sebagainya. Sebagai contoh, yang memegang kamera ini juga dulu minum-minuman. Alhamdulillah sekarang tidak. Alhamdulillah. Tapi yang saya takutkan itu yang kedua, yaitu berurusan dengan wanita. Itu yang saya takutkan terhadap anak-anak saya dan orang-orang yang ikut dengan saya, termasuk juga diri saya sendiri. Karena ujian yang pertama di pondok saya itu adalah harta. Yang kedua, setelah mendapatkan harta biasanya akan diuji dengan wanita. Lalu salah satu cara untuk bisa mengendalikan itu saya yakini dengan cara mengingat kematian. Oleh sebab itu saya ajak ke tempat ini supaya ingat bahwa hidup itu bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi untuk hidup yang lebih lama, yaitu di akhirat nanti. Oleh sebab itu di depan tadi ada yang menyampaikan ke saya, maka saya berikan ijazah supaya iman itu tidak naik turun, supaya iman itu kuat, supaya iman itu tidak lemah. Maka supaya iman itu kuat, jagalah sholat. Jangan tinggalkan sholat, terutama sholat 5 waktu, dan jangan pernah meninggalkan sholat malam. Karena inilah yang dilakukan oleh abahnya jenengan, yang dilakukan oleh saya. Itu yang pertama, jangan meninggalkan sholat malam untuk menyempurnakan sholat 5 waktu kita. Selain itu, zikirkan Al-Fatihah, karena sholat tanpa Al-Fatihah tidak akan sah. Oleh sebab itu, membaca Al-Fatihah jangan hanya waktu sholat, tetapi zikirkan. Ini akan lebih kuat daripada semua jimat, semua pusaka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk panjenengan yang sudah masuk ke dalam tubuh anak saya untuk memberikan wejangan, karena kita butuh guru bukan hanya yang terlihat secara zahir, tetapi juga yang tidak terlihat secara kasat mata. Karena yang tidak terlihat itu lebih kuat daripada yang terlihat. Sebagai contoh, angin dengan nasi itu lebih dahsyat, lebih kuat angin
Kita bisa tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari, bahkan 41 hari. Kita bisa tidak makan. Tetapi ketika kita tidak bernafas 1 jam saja, bahkan setengah jam, mungkin kita akan tiada. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, jangan disepelekan. Walaupun kita tidak tahu, belum tentu tidak ada. Walaupun kita tidak menganggap, bisa lebih berharga. Yang tidak terlihat akan lebih kuat daripada yang terlihat. Oleh sebab itu panjenengan harus berbakti kepada orang tua, karena doanya orang tua itu yang lebih utama daripada doa siapapun. Maka siapa orang yang memuliakan orang tuanya, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan oleh alam semesta. Siapa orang yang ingin membahagiakan orang tuanya, maka hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ibumu, dan ayahmu. Maka jangan pernah meninggalkan Al-Fatihah untuk orang tua. Jangan pernah lalai sebagai santri Nuswantoro untuk membaca Al-Fatihah setiap hari 313 kali. Jangan ditinggalkan. Surat Al-Ikhlas 1000 kali, Shallallahu ala Muhammad 1000 kali, khusus malam Jumat 10.000 kali. Jangan sampai ditinggalkan. Dibaca setelah selesai subuh, bisa waktu sore, bisa waktu malam. Istiqomahkan. Hidup panjenengan akan mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon izin untuk tawasul di tempat ini ke panjenengan. Silakan. Satu lagi dari saya sebelum saya pergi. Fatihah menyangkut dengan Fatihah, dengan semuanya kalimat Allah. Belajar untuk meresapi dan menghayati maknanya. Biar dapat nikmatnya, kita harus tahu apa yang dibaca. Harus tahu artinya apa yang kita baca, biar nanti tahu maksud dan tujuannya. Belajar mengetahui apa yang kita lafazkan atau kita bacakan, biar lebih mantap, biar lebih nikmat dalam menjalankan. Mungkin segitu. Karena tanggung waktunya kalian datang ke sini, tanggung. Silahkan dilanjutkan. Saya doakan mudah-mudahan hajat panjenengan semua ke sini, terlebih khusus Pondok Nuswantoro, maju, jaya, santri-santrinya nanti jadi kiai-kiai. Kami di sini cuma bisa membantu mendoakan. Kami tidak bisa mengasihi apa-apa. Tidak bisa ngasih apa-apa. Cuma kami bisa membantu mendoakan. Saya permisi. Mohon maaf kalau sambutan-sambutan dari kami kurang berkenan di hati Raden dan semua para santri di sini. Kapan aja, jam berapa aja, silakan. Tempat kami di sini dipersilahkan kalau untuk bertirakat. Tapi bukan meminta kepada kami, meminta kepada Allah. Bertirakat di sini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sudah cukup dari saya, Raden. Saya permisi. Sekali lagi mohon maaf, tidak bisa lama-lama. Saya ikut di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-adadi wa sari fi sadil asma'i wa Bawa apa kalian di sini? bunga enggak tadi? Kita datang ke sini niat untuk silaturahmi karena panjenengan pengawal dari tempat ini. Iya. Pengawal dari Kanjeng Raden yang di sini. Iya. Jadi mohon maaf, saya mengajak santri-santri ke sini untuk silaturahmi, untuk tadabbur alam ziarah, mendoakan beliau yang ada di tempat ini. Saya boleh bertanya, yang di sini ini sebenarnya siapa? Mana? Yang beliau-beliau yang berada di sini. Ini sebenarnya makam atau makom? Makom. Oh, makom. Jadi perlu saya jelaskan saudaraku semuanya, makom itu tempat untuk tirakat. Kalau makam itu mayat, jasad. Ini makom. Ini makom. Berarti ini sebenarnya tempat untuk beliau. Dulu ada yang bertirakat di sini. Iya. Siapa Dulu beliau yang berada di sini? persinggahan. Oh, persinggahan. Dari mana? Singgah dari mana beliau? Dulu dari barat, Dari barat. singgah di sini untuk mensiarkan agama. Mensiarkan agama. Mohon maaf, saya melihat di sini seperti auranya, cahayanya menerangi dari ujung utara Blitar sampai ke wilayah-wilayah Jimbe, sampai tembus ke Ludoyo sana. Memang beliau itu dulu penyebar agama Islam di sini. Iya. Di wilayah Jimbe, Kademangan sampai ke Ludoyo sana. Iya. Subhanallah, datangnya beliau dari barat. Ada hubungannya dengan yang ada di Ludoyo? Tidak. Tidak ada. Tidak. Oke. Beda. Panjenengan di sini siapanya beliau? Saya bukan siapa-siapanya, tetapi saya mengagumi beliau, mengikuti beliau. Oke. Alhamdulillah. Sekali lagi, Dan beliau sampai sekarang masih suka ke sini. iya. Ini kan namanya tempat ini Sunan Bungkuk. Iya. Bisa dijelaskan ke kami sebenarnya beliau siapa dan bagaimana? Astagfirullah. Mohon maaf kalau salah. Jangan salah sangka Sunan Bungkuk dia bungkuk. Lahirnya, tidak. Ya beliau gagah. Orangnya gagah. Sakti mandraguna. Tapi beliau sama anak kecil aja bungkuk. Dia selalu membungkukkan dirinya. Tidak merasa dia lebih sakti, lebih tahu. Tidak pernah. Saya lihat sekalipun jumpa dengan orang, dia selalu membungkukkan. Orang bungkuk dia lebih rendah, dia membungkuk. Masya Allah. Tapi sebetulnya tidak boleh diceritakan itu. Tapi untuk kalian, biar paham, bungkuk bukan orangnya yang bungkuk, tapi sifatnya yang suka membungkukkan badan. Kurang lebih kayak panjenengan mulai sekarang saya lihat. Dihajar orang, dipuji orang, selalu membungkuk. Masya Allah. Lanjutkan. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Di sayyidina sini ada beberapa orang sebetulnya yang di sini, tetapi yang dua sangat istimewa. Al-Fatihah. Tapi memang ada sosok yang suka bungkuk badannya, ada. Tapi itu intinya bukan beliau yang disebut Sunan Bungkuk, bukan. Sudah cukup. Nggih. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga mendapatkan berkah barokah dari tempat ini. Monggo sama-sama kita baca Al-Fatihah untuk beliau yang berada di tempat ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khulafai Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamahu wajah wa iyala baghiyati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Malaikat Papa Jibril Mikail Israil Al-Fatihah. Ya kenapa ya hadiyatun wa karomatun sultan alias Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kenapa ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Al-Fatihah. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bila khususi ibu bapak kita masing-masing, sebutkan nama ibu, nama bapak. Al-Fatihah. Nama kita sendiri. Al-Fatihah. Abdul dzikr fa annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
illallah miftahul jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma. Sebut nama abi wa umi. Al-Fatihah. Sebut nama diri sendiri. Al-Fatihah. Sebutkan hajatnya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, semoga orang-orang yang saat ini sedang di bawah, Engkau naikkan derajatnya. Ya Allah, semoga saudara-saudara hamba yang sedang bekerja di luar negeri,
yang menjadi tenaga kerja Indonesia, yang menjadi tenaga kerja wanita Indonesia yang berada di luar negeri. Beliau dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. 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 Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua subscriber lover saya yang sudah mengikuti channel YouTube Bahdid 2. Semoga jenengan semuanya mendapatkan berkah barokah dari tempat ini. Sudah maghrib, waktunya kita sholat maghrib, dan kita tadi sudah mendapatkan sebuah jawaban bahwa siapapun yang datang ke sini untuk menata hatinya, untuk kita itu merendah-rendahnya sampai tidak bisa direndahkan orang, supaya kita itu bisa mulia, bisa naik derajat kita, harus benar-benar menjaga sholat kita, jaga selalu hubungan kita dengan Allah, dengan orang tua, dengan saudara, jaga hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.